Buat website praktis dengan
Selamat pagi semua. Selamat hari Rabu ya. Pagi hari ini kita mau untuk saat teduh bersama. Di provinsi saya jam 6 pagi ini tumben terik sekali ya. Tapi ya puji Tuhan, kita bisa bangun pagi hari ini dalam segala keadaan, semua karena Tuhan. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan saat teduh bersama. Dan hari ini, saya diberkati sekali dengan renungan yang ada ya. Dengan ayat firman Tuhan yang akan nanti dibagikan yang berbicara tentang pengakuan dosa. Ya, memang kita perlu untuk mengingat, kita perlu untuk mengalami, kita perlu untuk berpegang pada karya Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya setiap hari, setiap saat. Bukan hanya di hari Jumat Agung aja ya, perayaan Jumat Agung aja ya, tidak. Bukan hanya ketika kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus aja, lalu kita rayakan setahun sekali aja, enggak. Tapi kita perlu ingat itu, kita perlu refleksikan hal itu, kita perlu renungkan hal itu setiap hari, setiap saat. Jadi bagus sekali di renungan di pagi hari ini.
Jadi boleh untuk berbagi kepada teman-teman yang lainnya, bisa di-share untuk live TikTok di pagi hari ini karena kita banyak bicara tentang pengakuan dosa. Iya, ya saya sebenarnya jarang ya untuk membahas mengenai teologi sistematika gitu. Tapi ketika kita belajar tentang keselamatan, mau nggak mau kan arahnya akan ke sana gitu ya. Kita mengingat lagi, mengetahui sebenarnya karya Kristus itu sejauh apa sih dalam hidup kita? Berdampaknya itu sedalam apa sih gitu kan. Waduh, emang kalau bahas tentang dosa, keselamatan itu bagi saya ya, seorang penginjil itu seperti jadi membangkitkan ini semangat, gebu-gebu gitu ya karena bicara tentang keselamatan. Dan saya bersyukur bahwa benar adanya firman Tuhan yang mengatakan bahwa karya Kristus, kematian dan kebangkitan itu cukup bagi kita. Kematian dan kebangkitan Yesus itu cukup bagi kita. Bukan hanya bicara tentang kehidupan kita di masa lalu, tapi juga di masa sekarang dan di masa depan. Makanya kalau kita bicara keselamatan, keselamatan adalah karya Allah yang lengkap bagi kita. Artinya itu akan berdampak ke masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Wah, kenapa saya bilang wah ya? Karena saya tidak menyangka ada ada pribadi yang begitu mengasihi saya dan memikirkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saya. Sebuah pribadi yang begitu menyayangi saya dan mau untuk menyatakan kebenarannya bagi kehidupan saya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Wow, karena menurut saya aja nggak bisa menjamin masa depan saya nggak bisa untuk terlalu lama gitu ya melihat ke masa lalu, karena setiap kita punya masa lalu yang gelap, betul? Dan kita semuanya nggak tahu tentang masa depan. Tapi puji Tuhan, Allah yang luar biasa, ya, yang maha kuasa, yang sungguh sangat besar dalam hidup kita, itu sanggup untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kebenarannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dahsyat. Ya, jadi pagi hari ini kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini. Kita bersama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk di pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa duduk diam untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami menerima firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada menuntun kami masuk ke Komal ini, Roh Kudus yang akan mengerjakan setiap firman ini, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman, sehingga kami dapat beroleh pengertian, pengetahuan tentang karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami percaya ada sesuatu yang akan besar Tuhan nyatakan melalui pengertian dari makna pengakuan dosa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan terus membukakan hal-hal yang baru, pengertian pengenalan akan Engkau yang membuat kami berhikmat, yang membuat kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan identitas yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan juga ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami, sehingga firman ini gak akan kembali dengan sia-sia, tapi kami percaya firman ini akan bertumbuh, akan memiliki dasar yang kuat dan akan berbuah, dan kami akan saksikan bahwa firman ini berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau mulai saat teduh, kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, biar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Musim hidupku tak pernah kau biarkan
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru aja bergabung di pagi hari ini, hari Rabu 13 November 2024. Kita mau bersama untuk mendengarkan saat teduh dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran untuk saat teduh di pagi hari ini
kita perlu untuk ambil waktu teduh sejenak aja sebelum kita memulai renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan dosa selalu dipandang sebagai praktik kesalehan di hadapan Tuhan. Jika kita membaca Imamat 5 ayat 5, dikatakan, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Bilangan 5 ayat yang ke-7 dikatakan, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Ezra 10 ayat yang pertama mengatakan, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Jadi, dalam Perjanjian Lama sudah banyak bukti yang mengatakan, yang mengajarkan kita bahwa pengakuan dosa di hadapan Tuhan adalah sebuah praktek kesalehan. Sedangkan kalau kita membaca dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, Yakobus memandang pengakuan dosa sebagai sumber penyembuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebagai pengikut Kristus, kita mengakui dosa dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mengampuni dan menghilangkan dampak dosa yang terjadi pada persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengakui dosa, kita lakukan itu dengan sebuah pengharapan dan keyakinan bahwa akan ada Tuhan yang mengampuni kita dan juga akan menyucikan kita. Karena dosa itu yang mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan, yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan hal ini kepada kita supaya kita mengetahuinya. Bahwa kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Meskipun kita telah menerima pengampunan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap hidup
dalam kebenaran. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita telah menerima kebenaran. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita juga perlu untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Yang artinya kita perlu untuk senantiasa mengakui dosa, kita perlu menerima pengampunan, dan kita perlu mengalami penyucian dari Tuhan. Kita sudah tahu semua bahwa kita perlu pengampunan. Tapi kenapa ya firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu disucikan dari segala kejahatan kita? Kenapa dua hal ini dituliskan, disampaikan dalam firman Tuhan secara berdekatan? Apakah ada maksud tersendiri? Penyucian atau yang sering disebut sebagai pembersihan dalam perjanjian lama itu ternyata sangatlah penting. Kalau kita perhatikan dari hukum yang ada di zaman Musa, ada sebuah keharusan di mana orang Israel mereka mengadakan pembersihan setelah mereka melakukan dosa. Paling tidak disebutkan 14 kali dalam kitab Imamat bahwa orang Israel perlu disucikan. Kemudian mereka perlu mempersembahkan korban kepada Tuhan baik di kemah pertemuan ataupun di bait suci. Yang artinya ternyata penyucian atau pembersihan itu sangat penting. Sebenarnya yang menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang menjadi penghalang dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu kan hanya dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya mengakui dosa di hadapan Tuhan itu penting sekali karena mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Masih ingat dengan peristiwa kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa? Di dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa dosa itu melahirkan rasa bersalah. Dosa itu melahirkan rasa malu. Dosa itu melahirkan sebuah keinginan untuk bersembunyi dari Allah. Dan dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah. Betul? Itu sebabnya Adam dan Hawa ketika mereka sadar bahwa mereka telah melanggar ketetapan Allah, mereka merasa bersalah, mereka merasa malu, lalu mereka bersembunyi. Bersembunyi dari siapa? Dari Tuhan. Itu kan menarik ya. Mana bisa kita bersembunyi dari Tuhan? Lalu mereka berusaha untuk menutupi rasa malu mereka dengan usaha mereka. Mereka menganggap bahwa mereka bisa untuk menutupi rasa malu mereka. Mereka berpikir mereka bisa untuk menemukan solusi bagi masalah mereka. Pengampunan, penebusan, dan pembenaran telah kita terima di dalam darah Yesus yang suci dan kudus. Tapi jangan lupakan bagian kita sebagai orang percaya untuk kita mengakui dosa kita. Buat apa sih mengakui dosa di hadapan Tuhan? Buat apa sih, kan Tuhan udah tahu semuanya, betul? Itu sebabnya banyak orang yang tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau mengakui dosanya, karena Tuhan kan udah tahu semuanya. Buat apa kita mengakui dosa? Buat apa kita berdoa?
Sebenarnya buat apa sih kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama? Karena ketika kita mengakui dosa kita sedang menunjukkan sebuah bukti bahwa kita punya kebutuhan terus-menerus akan darah Kristus yang menyucikan kita. Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita sedang merendahkan hati kita, bahkan kita merendahkan diri kita. Karena kita tahu kita perlu darah Kristus yang ada menyucikan dan menguduskan kita terus-menerus. Jadi hati-hati ketika kita jatuh dalam dosa, justru yang menjadi respon kita, yang menjadi keputusan kita adalah kita terjebak dalam rasa bersalah, terjebak dalam rasa malu yang terjadi terus-menerus. Kita akhirnya jadi ingin selalu bersembunyi, kabur, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kita ingin berpisah aja dari Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Bukannya kita jadi bersembunyi, melarikan diri, dan terjebak dalam rasa bersalah yang tidak pernah ada habisnya. Kebenaran yang kita dengar pagi hari dari firman Tuhan sangatlah berbeda dengan apa yang para penentang Injil ajarkan. Para pengajar palsu mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi mengakui dosa kita karena kita tidak lagi berdosa. Perhatikan, para penentang Injil, mereka suka memberitakan, mereka suka mengajarkan bahwa kita tidak lagi berdosa. Hal itu keliru. Karena ketika kita mengatakan bahwa kita tidak lagi berdosa, artinya kita tidak lagi membutuhkan darah Kristus dalam hidup kita. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dengan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita perlu Yesus setiap hari dan setiap saat. Tuhan itu baik, setia, dan adil. Setiap orang yang menjadi pengikut Yesus, kita tidak bisa hidup atau menyukai kejahatan dan kepalsuan. Firman Tuhan mengajarkan kita kebenaran itu adalah terang, sedangkan ajaran palsu atau kepalsuan itu adalah kegelapan. Dan setiap orang yang berpegang pada kebenaran akan diselamatkan dari dosa. Tetapi orang yang mengakui bahwa dirinya tidak berdosa lagi, dia sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Ezra 10 ayat 11 mengatakan, "Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Jadi kita belajar dari kitab Ezra bahwa kita tetap perlu mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita perlu menjalani yang namanya pengudusan, penyucian yang daripada Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan kebenaran. Dengan tetap hidup di dalam kebenaran. Imamat 26 ayat 40-42 mengatakan, "Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku,
aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Wow. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Akhirnya, dari renungan di pagi hari ini, kita belajar bahwa tindakan dan ucapan kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan sebenarnya adalah bentuk penegasan dan pengakuan bahwa kita perlu Yesus setiap waktu. Kita yang telah memiliki persekutuan dengan Allah, kita yang telah ditempatkan di dalam terang itu, kita juga perlu hidup dalam terang dan kebenaran. Artinya, kita perlu pengampunan dan penyucian Allah dari segala dosa dan kejahatan kita secara terus-menerus. Mengakui dosa adalah menyetujui bahwa Allah itu benar dan dosa itu salah. Mengakui dosa adalah sebuah tindakan yang membuat kita mengakui adanya kecenderungan kita untuk tidak selalu konsisten untuk tunduk kepada Allah. Dan akhirnya menyadari bahwa kita perlu nih untuk menundukkan diri kita kepada firman-Nya, kepada perintah-perintah Allah. Akhirnya, dosa nggak boleh kita sangkal dalam kehidupan sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan dampak dan kuasa dosa sepenuhnya telah dikalahkan oleh darah Yesus. Kita mengerti sekarang bahwa peristiwa penyucian atau pembersihan dari dosa ini adalah sebuah pengalaman yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu sebabnya renungan pagi hari ini juga sangat memberkati saya. Kebenaran yang hari ini kita dengar sungguh-sungguh memerdekakan kita. Bahwa ternyata karya keselamatan yang Yesus telah kerjakan, yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita, itu tidak hanya berdampak bagi masa lalu kita, tapi juga memberi dampak bagi masa sekarang, saat ini, bahkan masa depan kita. Luar biasa ya. Allah yang setia pada perjanjian yang telah dibuatnya dengan umatnya adalah Allah yang sanggup untuk melaksanakan janjinya, yaitu membawa manusia kepada hubungan dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, kita sedang menghormati firman Allah yang mengampuni dan memberikan kita kuasa untuk menghadapi dan mengatasi dosa. Dalam tradisi perjanjian lama, pengakuan dosa itu biasanya dikaitkan dengan ucapan syukur atas pengampunan yang Allah berikan. Pengakuan dosa pasti akan membuka
kehidupan kita untuk lebih lagi mengerti, untuk lebih lagi melakukan, menyatakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dengan kita mengakui dosa kita sedang melepaskan kuasa dosa dan jebakan iblis atas hidup kita. Satu Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga mengatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah mendengarkan renungan di pagi hari ini? Sebagai pengikut Kristus, kita mau hidup dengan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah yang setia dan adil akan mengampuni, bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tidak perlu lagi untuk terjebak dalam rasa bersalah yang berkelanjutan, yang berkepanjangan. Tidak perlu lagi untuk terjebak dalam rasa malu yang tidak pernah ada habisnya. Jangan lagi untuk melarikan diri, apalagi bersembunyi di hadapan Tuhan. Toh dimanapun kita bersembunyi, Tuhan tahu kita ada di mana. Kita nggak akan bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi daripada terjebak dalam jebakan-jebakan yang iblis tawarkan untuk kita semakin jauh daripada Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk akui aja dosa kita. Karena kita juga punya seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi pendamaian untuk segala dosa kita. Dan kita bersyukur bahwa pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, sekarang ada di sorga di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi seorang imam besar yang agung, yang mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa mengingatkan dan mengajarkan kami makna dari mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami gak pernah sangka bahwa ternyata pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan dan sesama ternyata memiliki makna yang begitu dalam dan sangat mempengaruhi kehidupan kami, persekutuan kami dengan Allah dan sesama. Ampuni kami karena ketidaktahuan kami. Ampuni kami karena kami hidup dalam kekeliruan, karena kami belum mengerti firman-Mu. Tapi pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau untuk mengerti lebih lagi. Kami mau untuk pengertian ini menghasilkan sebuah tindakan nyata. Bahwa kami akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup dengan mengakui dosa dan kesalahan kami. Hidup dengan mengakui bahwa Tuhan adalah kebenaran dan bahwa kami salah. Kami terbatas dan kami berdosa. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal karya Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak hanya mempengaruhi, tidak hanya menebus dosa-dosa kami di masa lalu,
tetapi juga dosa-dosa kami yang secara sadar maupun tidak sadar kami lakukan sekarang, maupun yang akan datang. Tapi Tuhan, kebenaran di pagi hari ini tidak membuat kami untuk kami senang dalam keberdosaan kami, untuk kami bersuka cita dalam keberdosaan kami, tidak Tuhan. Tapi justru kami datang dengan hati yang hancur, menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Kami bersyukur bahwa kami punya pengantara yang luar biasa di sebelah kanan Allah Bapa. Kami punya imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga punya pendoa syafaat yang akan senantiasa berdoa bagi kami, yang senantiasa mengetahui kelemahan dan keterbatasan kami. Kami bersyukur bahwa kami senantiasa ada dikuduskan dan disucikan oleh darah-Mu yang begitu mahal, suci dan kudus yang telah kami terima. Kami bersyukur juga bahwa firman Tuhan ada selalu untuk menguduskan dan menyucikan kami, sehingga kami dapat tetap berjalan dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini juga untuk setiap orang-orang yang ada untuk menaikkan pokok doa. Kami berdoa untuk Kak Aldi dan setiap Bapak Ibu lainnya yang juga memiliki kerinduan yang sama untuk dipermudah dalam rencana pembaptisan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau juga yang akan meneruskannya sampai kepada hari kedatangan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap orang yang punya kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus, untuk percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus, mereka akan menyaksikan ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Sebagaimana ada begitu banyak orang Tuhan merindukan untuk secepat mungkin mereka bisa mengakui di hadapan Tuhan dan sesama bahwa mereka adalah orang percaya. Biarlah Tuhan membuka waktu dan cara yang tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk lebih banyak orang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sosial media. Kami tahu bahwa kami hanya memiliki tugas untuk memberitakan kebenaran. Kami gak bisa untuk memaksakan, untuk membuat mereka mengerti, untuk membuat mereka membuka hatinya kepada Kristus. Kami tidak bisa. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang luar biasa akan berkarya melalui firman ini, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga firman inilah yang akan menyentuh, yang akan bekerja, yang akan membuat mereka merendahkan hati mereka di hadapan Yesus Kristus. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang ada bergabung dalam saat teduh di pagi hari ini. Terima kasih bahwa kebenaran ini sungguh memerdekakan kami. Memberikan kami bukan hanya semangat, tapi memberikan kami keyakinan. Dan pengharapan, keyakinan kepada Allah tidak akan pernah berbuahkan kekecewaan. Kami percaya bahwa firman ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kami, pasti akan kami mengerti, dan pasti akan kami lakukan sebagai sebuah bukti bahwa kami mengasihi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami memberkati di sepanjang hari ini untuk kami bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami sehingga kami dapat menghadapi segala perkara bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat dan memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Wow, renungan pagi hari ini sangat memberkati saya ya. Saya juga ketika lagi mempersiapkannya, wah ini keren sekali. Ya memang kita perlu ya untuk mengingat, untuk merenungkan karya Kristus itu bukan hanya setahun sekali itu, tidak. Bukan cuma ketika lagi memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, tidak. Tapi seharusnya kita bisa mengingat dan merenungkan karya Kristus itu setiap hari, setiap saat. Kastel, lagu Aku Mau Ikut Yesus dong. Aku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus atau aku mau ikut Yesus? Coba ya, saya bantu cari ya. Saya mau ikut Yesus kali ya. Oke. Ini dari ini aja kali ya. Dari apa? Oke, saya play ya Kak Adi. Oke. Saya mau ikut Yesus. Ini Tiffany Justin dan Dewangga Elsandro. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, itu tadi lagunya. Saya mau ikut Yesus. Iya, requestnya Kak Adi. Iya, Kak Adi ini sering request juga. Kak Adi ini kenalan saya juga. Ya, puji Tuhan, Kak Adi juga akhirnya bisa masuk ya untuk mengenal Kristus lebih lagi. Dari yang sebelumnya belum kenal Yesus jadi kenal Yesus gitu ya. Dan saya saksikan sendiri bahwa ternyata karya Tuhan tuh luar biasa ya bagi setiap orang. Ya, shalom semua, selamat pagi. Selamat hari Rabu. Saya semenjak buka Komal untuk saat teduh saya mesti hafal hari dan tanggal. Ya, jadi pagi hari kita setelah mendengarkan, tadi kita udah saat teduh bersama, kita udah mendengarkan renungan tentang pentingnya pengakuan dosa. Ternyata makna pengakuan dosa itu bukan cuma oh iya harus mengakui kan gitu. Ternyata ada maknanya ya. Makanya tadi ketika saya subuh-subuh menyiapkan renungan di pagi hari ini, saya merasa wah Tuhan terima kasih. Ternyata maknanya luar biasa dalam sekali gitu ya. Kalau bicara tentang keselamatan ya, karya Allah dalam hidup kita, saya merasa kagum, saya merasa sebuah perasaan yang gak pernah saya rasakan sebelumnya, karena ada sebuah pribadi yang mengasihi saya begitu dalam, mengasihi saya begitu tulus, yang tidak pernah menyerah dalam hidup saya. Bahkan pribadi itu telah memikirkan, mengerjakan, merencanakan hal-hal yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang yang saya aja belum kepikiran gitu. Jadi itu sebabnya ketika saya persiapkan ada program khusus di pagi hari untuk kita saat teduh bersama, saya benar-benar mempersiapkannya. Saya juga berdoa, Tuhan lebih banyak topiknya apa ya, apa yang saya bisa bagikan, apa yang mau untuk Tuhan saya bisa bagikan kepada audiens yang ada. Dan oh iya, bagus sekali kalau saya bisa berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, khususnya pengenalan akan karakter dan perbuatan Allah. Karena sesungguhnya pengenalan akan Allah itu mempengaruhi pola hidup kita, perspektif kita. Kita sebagai manusia sadar bahwa aduh lagi gak bisa, aduh gimana ya caranya, aduh solusi belum ada nih, aduh gimana cara menghadapi dunia ini. Kita merasa bahwa kita sering putus asa, kita merasa bahwa kita nggak menemukan jalan keluarnya. Kita udah berusaha kok yang terbaik, tapi kok hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kok ternyata kehidupan ini nggak adil, kok ternyata ada begitu banyak orang yang jumlahnya lebih banyak orang jahat ketimbang orang baik gitu kan. Kok sekarang orang-orang lebih suka akan kecemaran, akan kebobrokan ketimbang kebenaran. Dan kita merasa sebagai orang Kristen, saya bisa gak ya Tuhan? Saya bisa gak ya untuk setia sampai akhir? Saya bisa gak ya untuk menjadi murid Yesus setia sampai akhir? Bisa gak ya? Kita meragukan kekuatan kita meragukan komitmen kita. Karena apa? Karena kita sadar kita terbatas, kita lemah dan berdosa. Itu sebabnya kalau bicara mengenai menjadi murid Kristus, tapi fokusnya masih self-center, fokusnya masih diri kita, rencana kita, keinginan kita, saya mau katakan kita belum tahu kebenaran yang sejati itu. Bahwa hidup kita ketika kita sudah diubahkan menjadi orang yang dibenarkan, orang yang diselamatkan, orang yang dikuduskan,
yang disebut sebagai anak-anak Allah, warga kerajaan surga, hidup kita bukan lagi tentang kita, bukan lagi tentang rencana kita, keinginan kita, bukan lagi tentang apa yang kita bisa lakukan, tetapi apa sih yang Tuhan mau kerjakan dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Makanya kalau kita bandingkan kehidupan kita yang lama dan kehidupan kita yang baru, berbeda sekali. Iya. Kehidupan kita yang dulu sangat lekat dengan keinginan daging, dengan ego kita. Karena hidup kita yang dulu hidup dalam di bawah kuasa dosa itu. Fokusnya kita adalah diri sendiri. Saya mau apa? Saya rencana apa? Saya ini. Saya harus begini. Saya harus mendapatkan kemuliaan. Saya harus diakui. Saya harus dapat kemenangan. Saya harus dapat keuntungan. Saya aja. Tapi ketika kita diubahkan menjadi orang yang dibenarkan, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya yang kita lakukan sekarang, Tuhan, apakah yang saya lakukan memuliakan nama Tuhan ya? Yang saya lakukan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak ya? Aduh, ini hati saya seperti ini, gimana ya Tuhan? Apakah yang saya rasakan sekarang ini sesuai ya dengan kehendak Tuhan? Makanya beberapa hari yang lalu ya, kita belajar bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan makanya firman Tuhan ini saling berkaitan. Saya ketika tadi pagi gitu ya baca ayat ini dan merenungkannya. Wah, ini luar biasa. Untung kemarin udah sempat bahas ya dari perkataan Yesus kepada perempuan Samaria mengenai penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahwa ya kita sudah menerima Roh Kudus, tapi kita juga perlu untuk berjalan dalam kebenaran. Dan buktinya sekarang kalau saat kita menyadari bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran, kita akan hidup dengan mengakui dosa kita. Jadi mengakui dosa itu bukan hanya, oh ya, saya akui dosa saya Tuhan, minta maaf, makasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan, amin. Enggak. Tapi kita sedang mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan Engkaulah kebenaran dan saya salah. Tuhan Engkaulah yang kudus, mulia dan suci, sedangkan saya salah dan saya bisa jatuh dalam dosa, saya bisa kepleset, saya bisa keliru Tuhan. Artinya apa? Kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang menyatakan bahwa semuanya itu bagi Tuhan dan mengakui keterbatasan kita. Tahu nggak? Ternyata tidak semua orang bisa melakukan kerendahan hati. Ya, saya baru tahu beberapa belakangan terakhir ya. Ketika saya bicara sama orang gitu ya. Kenapa kamu gak akui aja bahwa dirimu salah? Oh, sejak kapan saya pernah salah? Oh, wah, masih ada ya orang-orang seperti ini. Ya. Bagi orang-orang yang mengutamakan kemuliaan bagi dirinya sendiri, sulit sekali untuk mengakui bahwa dia salah dan dia berdosa. Ya, ternyata tidak semua orang dapat melakukan kerendahan hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Apalagi bicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ternyata gak bisa. Dari mana sih datangnya perselisihan, pertengkaran? Itu kan ditulis Paulus. Dari mana sih datangnya perkelahian yang ada? Kalau bukan dari mengutamakan keinginan diri sendiri. Itu sebabnya kemarin ya kita belajar firman Tuhan mengenai apa? Ada yang masih ingat? Duh, saya senang banget ya. Firman Tuhan tuh memang saling berkaitan. Apa? Karena Allah adalah terang dan di dalam Allah tidak ada sama sekali kegelapan. Yang artinya ketika kita hidup di dalam Allah, kita telah menerima terangnya, kita harus juga hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama.
Sedangkan bicara tentang keinginan daging itu datangnya dari mana? Mengutamakan keinginan dan kepentingan dirinya sendiri dan melupakan kasih kepada Allah dan sesama. Simple ya. Itu yang menjadi ini ya, pegangan saya ya. Saya juga manusia biasa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kadang-kadang saya kilaf gitu ya. Kadang-kadang saya pengen menang sendiri. Tapi saya tahu bahwa saya nggak mau lagi terjebak dalam jebakan-jebakan seperti yang saya alami di masa lalu. Saya ingin tetap berjalan dalam kebenaran. Artinya apa? Bukan karena kemampuan saya, tapi karena saya tahu saya mengasihi Tuhan, maka saya mau lakukan itu. Jadi ketika saya tahu bahwa wah, saya pengen menang sendiri, saya pengen saya yang diutamakan, saya pengen saya yang jadi mendapat kemuliaan. Saya sadar, saya ingat lagi firman Tuhan, bahwa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bahwa ketika saya mengakui dosa, saya sedang merendahkan hati dan merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan hanya Engkaulah kebenaran, sedangkan saya bisa salah. Saya bisa keliru Tuhan. Itu sebabnya saya minta ampun. Bagi beberapa orang sulit sekali untuk mengakui, oh saya salah, oh saya keliru ya, mohon maaf ya. Padahal itu adalah sebuah bukti bahwa kita sedang menunjukkan kemuliaan itu bagi Tuhan aja, bukan bagi kita. Apa yang hilang dalam diri kita ketika kita mengakui dosa kita? Apa yang hilang ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama? Apa yang hilang dalam diri kita? Kesombongan. Bagi beberapa orang kesombongan itu jadi tamengnya. Bagi beberapa orang kemuliaan bagi dirinya itu tujuan hidupnya. Tapi kita bukanlah orang-orang seperti itu. Karena kita adalah milik Kristus. Kita tidak lagi hidup menurut rencana dan keinginan kita, tapi kita hidup seperti apa yang jadi kehendak, apa yang jadi rencana Allah dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, ya mari kita lakukan firman Tuhan ini. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya kita sekedar tahu atau pinter mengenal dan mengingat ayat-ayat firman Tuhan, tapi marilah kita jadi pelaku firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan adalah supaya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bahkan di hadapan iblis, kita sedang menundukkan diri kita, memilih untuk mentaati Tuhan lebih dari apapun. Percayalah, kesombongan itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu tidak bernilai apapun dalam kehidupan kita. Justru kesombongan itu menuntun kita untuk memberhalakan diri kita. Yang kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu. Kok kita merasa bahwa kita bisa sombong? Apalagi sombong di hadapan Tuhan, yang adalah pencipta, pemilik, penguasa dunia ini. Jadi marilah kita belajar untuk kita merendahkan hati dan di hadapan Tuhan dan sesama. Karena kita tahu bahwa Allah ya yang rendah hati. Justru Allah itu memulai segala pekerjaan yang baik bagi kita. Dan itu membuat kita juga mau untuk mengikutinya, untuk kita jadi orang-orang yang rendah hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang yang mengenal Allah, mereka akan meneladani, mereka akan mencerminkan karakter Allah dalam hidup mereka. Apakah kita orang-orang seperti itu? Doa saya, iya. Kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan hidup kita mencerminkan karakter dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Oh iya, terserah orang lain tuh mau berkata apa, mau melakukan apa, mau memandang apa dalam hidup kita. Kita nggak lagi mencari pengakuan orang lain. Buat apa? Buat apa? Tapi kita mengutamakan
apa yang akan Tuhan saksikan dan apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, hidup kita di hadapan Tuhan tuh jauh lebih penting dibandingkan hidup kita di hadapan sesama. Itu yang saya pegang, bahwa saya tidak lagi memikirkan apa yang jadi perkataan, pandangan, tindakan orang lain terhadap saya. Saya lebih mengutamakan apa yang menjadi rencana, perkataan, kehendak Tuhan dalam hidup saya, dan itu cukup. Ya, jadi kitalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, dan itu membuat kita mau hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih semua untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung tadi dari jam 5.40 sampai jam 7:05 di pagi hari ini. Jadi kami Kostela, saya ada buka komal di pagi hari untuk membantu saudara-saudara kita yang khususnya baru aja bertobat dan mereka lagi belajar tentang saat teduh seperti apa, saat teduh itu untuk apa, bagaimana saat teduh dilakukan. Ya, komal ini diadakan untuk membantu saudara-saudara yang baru aja bertobat untuk mereka bisa mengenal firman Tuhan lebih lagi. Tapi saya katakan hubungan kita dengan Kristus, ya, itu tidak bergantung dari sosial media. Amin. Ya, hubungan kita dengan Kristus kita tahu itu bisa kita dapati, bisa kita jalankan dengan kebenaran. Jadi sekalipun barangkali ya Bapak Ibu semuanya saya berhalangan, gak bisa buka komal untuk bagikan saat teduh, bagikan firman Tuhan, atau bagikan sesi-sesi yang lainnya, saya mau katakan hubungan kita dengan Kristus itu adalah keputusan dan komitmen kita setiap hari, setiap saat. Kita gak mau untuk menggantungkan ya komitmen kita, hubungan kita dengan Kristus dari keadaan. Jadi kalau keadaannya baik, ya udah saya hari ini mau saat teduh. Tapi kalau keadaan tidak baik, sulitlah Tuhan, lagi gak baik. Enggak. Itu sebabnya kehidupan orang Kristen bukan bergantung dari keadaan, tapi dari perkataan Tuhan. Kehidupan orang Kristen bukan bergantung dari perasaannya, karena perasaan kita bisa berubah dan bisa keliru. Tapi hubungan kita dengan Allah ya didasarkan dengan Kristus melalui firman-Nya. Makanya baca lagi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita beroleh pengertian. Karena ini firman Allah yang berkuasa, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang Kristen di luar sana, di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar, mereka juga membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mereka mampu mengerti. Karena apa? Karena mereka meminta tuntunan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, membuka hati dan pikiran mereka untuk Allah itu akan mengajarkan mereka secara langsung. Ya, itu sebabnya firman Tuhan ini luar biasa, bahwa pemilik dari firman ini, ia penulis, aktor utama dari firman ini sedang ada duduk bersama dengan kita dan dia sedang mengajar kita. Saya juga menuliskan buku, tapi ketika Bapak Ibu semuanya yang membaca buku saya gak mungkin hadir bersama dengan Bapak Ibu karena saya bukan maha hadir. Dan saya juga gak bisa dari rumah ke rumah gitu ya untuk datangin satu-satu, gak bisa. Tetapi Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa itu yang tidak terbatas ruang dan waktu sanggup untuk hadir bersama dengan kita, menyertai kita dan mengajarkan apa yang menjadi isi makna dari firman ini. Karena keseluruhan firman Tuhan ini mendorong kita, menuntun kita untuk mengenal Allah, mengenal karya Allah, dan hidup untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan, setiap kali kita baca firman Tuhan, kita sadar bahwa ya ampun Tuhan, begini toh manusia. Ya ampun, ini toh kelemahan saya. Dan kita mau untuk berpaling menyaksikan, oh seperti inilah dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Oh inilah rencana Tuhan. Itu sebabnya dalam kekristenan kita fokusnya adalah teosentris. Tuhan yang jadi terutama, Tuhan yang jadi pokoknya. Tuhan yang jadi segala-galanya dalam hidup kita. Bersyukur kita yang bukan apa-apa ini, kita dipanggil, kita dipilihnya, kita dikasihinya
untuk kita masuk dalam rencananya. Siapa kita? Kita bisa berbuat apa? Kita bukan siapa-siapa dan kita tahu kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tahu jahat-jahatnya kita. Kita tahu buruk-buruknya kita. Tapi kita mengenal bahwa Allah yang adalah kasih telah mengasihi kita sebelum kita mengenal kasih itu. Luar biasa ya renungan hari ini. Saya begitu takjub kalau baca-baca firman Tuhan, ya khususnya bicara mengenai topik-topik keselamatan, bicara mengenai karakter dan perbuatan Allah itu, wah itu dahsyat banget. Itu saja untuk pagi hari ini. Diberkati untuk memberkati semua. Terima kasih untuk bergabung bersama sampai di jam 7:09. Terima kasih untuk semua yang bantu tap-tap layar. Terima kasih semua yang udah bantu kasih gift juga, yang udah bantu share. Kak Bodyguard, Kak Adi, dan lain-lain yang telah membantu membagikan. Saya nggak tahu tadi siapa aja lagi yang berbagi. Terima kasih semuanya yang juga udah follow, udah join, udah membagikan juga kesaksian di bawah. Ya tadi ada berapa yang berbagi pokok doa ya. Jadi memang saya melihat juga di lapangan ada begitu banyak orang yang merindukan untuk secepatnya dibaptis. Tapi saya mau katakan Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Percaya waktu dan caranya Tuhan itu lebih baik daripada waktu dan caranya kita. Bagian kita sekarang adalah orang-orang yang ada mungkin masih menantikan pembaptisan. Belajar firman, kenal Tuhan, alami Tuhan, buka hatimu, buka pikiranmu selebar-lebarnya untuk Allah berkarya dalam hidupmu. Ya, jangan tunggu dibaptis dulu, udah dari sekarang aja untuk mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan menyaksikan pekerjaan Allah dalam hidupmu. Ya, supaya kita nggak lupa nih dari fokus yang awal, kerinduan yang awal yang kita telah miliki itu. Itu saja semua. Ya, semangat menjalani hari Rabu di pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang banyak di sekitar. Tuhan memberkati semua. Shalom, izin pamit. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Kak Habis Gelap, Oyen, Kak Bodyguard. Ya, lalu ada siapa lagi? Aku baca satu. Kak Adi, Kak Setris, Kak Dodi, Kak Isabel, Kak Maya, Kak Lenti Hareva. Ya, Shalom Oyen. Apa nih? Kak KMN, Kak Mario, Kak Aquila, dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok di hari Kamis jam 6 sampai jam 6.30. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.